Setelah dibikin, kita pilih brandnya. Contoh brandnya itu kita pilih NB-IoT. Select tipenya yang tadi ya, yang udah di ACC semuanya. Nah, kalian tinggal pilih versionnya. Misalkan kalian kan awalnya version 1, ya kita bikin karena version 1 di sini sudah ada, ya kita bikin yang belum version berapa ya? Belum. Version 9, P9. Nah, ininya dibikin kayak gini aja biar gampang gitu. Jadi udah di generate otomatis oleh Flex IoT-nya. Dan di sini pilihnya MQTT biar gampang sih. Kalau kalian udah bisa menggunakan HTTP itu, boleh menggunakan HTTP, tapi saya sarankan di sini menggunakan MQTT. Kenapa? Karena untuk MQTT di library-nya sudah disediakan sehingga enggak usah capek-capek kita bikin lagi karena HTTP biasanya agak jarang dan agak sulit dipahami gitu. Nah, di sini untuk make JSON pad-nya itu jangan lupa pakai dolar ya di depannya misalkan. Nah, kayak gini. Dolar P9. Dolar P9 kayak gini. Ingat ya pakai dolar di make JSON pad. Kalau udah itu tinggal kita save aja gitu. Tapi kalau kalian ingin JSON-nya array yang udah advance di JSON, ya kalian tinggal JSON array-nya dicentang aja atau enggak. Itu kalian bisa lain-lain di sini bisa di expand, tapi di sini saya yang general aja ya. Nah, di sini kalian udah dapat tuh server portnya udah dapat, event topiknya udah dapat, topik topik untuk di subscribe-nya untuk nanti kalian mau action dari Flex IoT ke Dpes. Nah, disinilah tepatnya gitu. Ini topiknya yang ini gitu. Nah, correlation ID ini nanti saya jelaskan. Parent Mac ini juga nanti dapat gitu. Nah, username-nya sama password-nya udah di-generate nih sama sama si Flex IoT ini. Jadi kalian nanti tinggal masukin aja ke codingnya gitu. Nah, nanti kita karena di sini kan belum dapat nih. Kalau event ini untuk monitoring ya. Ini untuk publish dari Dpes ke MQTT. Jadi dari Dpes ngirim data ke Plex. Nah, kalau action ini dari Plex ke device gitu. Event ini dari device ke Plex, sedangkan ini sebaliknya gitu. Nah, kita bikinnya ini dulu ya. Tinggal add event. Nah, misalkan kita dapat bikin AMD aja, AMD 2020. Nah, kalau itu tinggal di save aja. Nah, di sini kita bikin parameternya mau apa aja sih yang dibutuhkan. Contoh saya cuma satu aja lah, misalkan suhu di sini ya. Oh, udah ada suhu ya. Kita ganti aja. Ya udah gak apa-apa suhu. Nah, di sini juga kalau ingat kalau JSON pad itu harus pakai dolar ya. Nah, ini dolar ini supaya nanti datanya bisa ke-get gitu dengan kita parameter name-nya. Parameter name-nya suhu itu terserah kalian. Misalkan sensor kalian ada banyak nih. Ada suhu, misalkan humidity atau nanti ke depannya ada apa, ada misalkan sensor panas, sensor gas, itu terserah kalian mau gimana pun itu name-nya. Nah, nanti kalau udah add lagi. Nah, add. Kalau misalkan kalian tambah lagi misalkan air kayak apa itu terserah kalian gitu. Nah, struktur dari JSON-nya udah dikasih tahu di sini. Nah, di sini kita enak untuk melihat bagaimana struktur JSON-nya. Nah, di sini kalian tinggal ikutin aja struktur JSON ini supaya nanti datanya itu bisa kekirim. Nah, di sini kan yang belum itu apa sih MAC address of device gitu. Nah, ketika kalian udah bikin semuanya di sini, rules-nya, kalian masuk ke device operation. Oh, sebelum itu kita ke action dulu. Saya lupa. Nah, untuk action ini kan kata saya dari flexnya ke ini. Contoh kita akan menggerakkan apa ya? Kita bikin dulu ininya yang AMD aja, AMD 2010. Display name-nya motor aja lah. Kita ngegerakin motor. Kita save. Display. Nah, jadi nanti, parameter ini buat nanti kalian bisa get di si device-nya gitu, sehingga nanti misalkan motor parameternya misalkan nanti ada motor. Nah, di sini kan motor satu, misalkan motor satu parameternya. Kalian bisa
di get gitu. Misalkan ini saya nge-add parameter motor 1. Nah, nanti motor 1, nah datanya di sini itu apa gitu. Nanti bisa terlihat nih. Saya nanti akan berikan contoh. Nah, kalau kalian udah bikin rules kayak gini, kita pindah ke device operation gitu. Device operation. Device operation. Nah, di device operation ini kita membuat device baru untuk nanti si kalian ASP-nya. Nah, nanti yang MAC address-nya juga kan kelihatan. Contoh saya bikin satu device yang menunjang yang tadi. Pertama misalnya contoh kita bikin AMD juga lah, AMD 2020 biar ini. Brandnya tadi kan kita pilih NB kalau nggak salah kan NB, pilih tipe ya Generate. Terus P9 kan. Nah, ketika ini udah otomatis MAC address akan di-generate oleh Flex IoT. Setelah itu save aja. Simple lah kok. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ataukah pusing atau kecepatan atau bagaimana? Sebelum saya demo ke coding yang di coding Flex. Yang simpelnya kita akan contohkan ngirim data dan menerima data. Ada nggak? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, jadi kan tadi kita udah bikin device onboarding JSON ya, yang dari Flash ini, yang nomor 9 ini. Nah, ini. Nah, sekarang gimana sih cara makainya gitu supaya bisa dipakai di example code ini. Kita bikin ini. Yang pertama, ini tentuin SSID sama password WiFi kalian sehingga dapatlah. Di sini saya menggunakan ESP32 ya, sehingga nanti kalian kalau nanti mau pakai ESP8266 tinggal ganti aja ini ESP8266. Nah gitu, tinggal digantilah ininya gampang gitu. Kalau ESP32 kan wifi.h aja. Nah nanti ini ganti kalian sesuai dengan username WiFi atau SSID WiFi. Saya kasih di sini, ini passwordnya. Sorry mas, layarnya kayaknya beda deh. Oh beda. Oh siap, saya share lagi. Screen aja ya, screen. Sekarang ada nggak? Sip, ada mas. Ada. Ada kak. Makasih diingatkan karena saya juga nggak tahu nih share-nya tadi yang balik lagi ya. Di sini ya saya pakainya itu ESP32. Jadi kalian yang mau ke ESP32 kalian bisa nanti saya kirim lah kalau kalian minta gitu. Kalau ESP8266 tinggal kalian ganti aja di sini ESP8266. 8266. Jadi nggak ribet sih, sama aja gitu. Nah, tadi yang kata saya itu library ini, nah yang kita mempermudah untuk MQTT ini. Karena kan kalau HTTP ada sih emang library yang disediakan, tapi emang agak rumit kalau pakai MQTT itu enak dan lebih cepat juga sih kalau menurut saya gitu. Nah, kalian nanti kalau mau coba SSID-nya ini nanti Tasik Inovasi atau kalian gimana SSID WiFi di hotspot HP atau di sekolah atau di rumahnya passwordnya apa. Nah, ketika MQTT server ini, nah ini dari sini kan dari server port ini gak usah diubah aja gitu. Nah, akan tetapi di sini kan ada client ID dan device serial. Nah, di sini kalian ambil dari mana zone operation. Nah, di sini. Dari sini. Tadi kan kita bikin yang terbaru ya. AMD 2020. Di sini kita get, ambil Ctrl C, copy di sini. Paste. Nah, udah kan? Nah, di sini ketika udah diisi, kita lanjut isi yang mana? Event topik. Nah, event topik itu ada di JSON yang tadi. Onboarding. Nah, kalian itu bawa event topiknya ini. Copy. Paste. Ini juga sama. Nah, copy sampai sini.
Nah, untuk parent MAC ini diambil dari MAC address si device tadi di device operation. Nah, untuk correlation ID ini kita bikin plus aja supaya nanti dia tak terhingga. Untuk username kita ya copy lagi username, use dan passwordnya. Nah, di sini ketika udah ini untuk sisi kredensialnya untuk username, password dan lain-lain. Ketika ini udah kalian udah tinggal pakai di sininya nggak usah diubah. Paling nanti kalau kalian ada action, nanti kalian isi aja di sini actionnya, nanti di bawah payload ini kalian mau digimanain sih data-datanya itu terserah kalian. Nah, untuk di publish ini tadi kan saya contohnya ngirim apa, ini sini kan actionnya AMD 2020, kita samain aja actionnya bukan action, yang event name-nya AMD 2020, kita samain aja AMD 2020, statusnya apa, kosong ya. Nah, di sini kan suhunya suhu kecil atau di sini ya sensitif besar kecilnya itu dia mengikuti ya, jangan sampai kebalik antara kecil besar, huruf kecil huruf besarnya, karena ini sangat sensitif case gitu. Misalkan ini suhunya kecil, udah sama ya suhu ya, kita bikin suhu. Nah, datanya apa, temperatur misalnya. Kalau kalian nanti mau tambah data lagi, nanti saya akan kirim JSON baru yang dapat, atau kalian bisa dengan library JSON-nya sendiri supaya lebih mudah untuk membuat nge-generate atau nge-build atau nge-create object, nge-create JSON-nya sendiri supaya gampang. Kalau ini kan manual sehingga lebih rumit lah untuk backslash kayak gini ya. Kita samain versinya 9. Kalau udah gini ya udah tinggal kirim. Kita coba compile dulu ya. Compile. Bentar. Ya, laptop biasa-biasa jadi agak lama. Compile. Tadi kan di sini disuruhnya P9 ininya make address of device. Jadi kan tadi make address of device dimasukin di device serial kan, di inisialisasi di atas ini. Sehingga ini biar jadi global variable gitu, sehingga bisa dipakai di mana-mana. Tadi juga kan client ID, nah client ID ini buat di nge-connectin ke MQTT-nya gitu. Sebentar. Oh iya, di sini kan variabelnya kalian bisa string atau status atau bagaimanapun itu terserah kalian. Yang dibutuhkannya itu apa bisa ada di sini. Selanjutnya udah ya, down compiling ya, kita upload ke SP32. Kalau kalian yang pakai SP32 jangan lupa ketika compiling mencet boot yang di sini, boot pas ada muncul tulisan connecting. Bila kalian belum tahu yang pakai ESP32. Nah, pas connecting gini pencet sampai dia beres. Udah gitu lepas aja, nanti dia akan upload sendiri. Nah, gimana sih lihat datanya gitu? Nah, lihat datanya itu di device operation gitu. Device operation. Nah, di sini tunggu. Kita lihat.
16 refresh. Nah, ada kan? Nah, ada kan? Ketika di sini. Nah, ini kalian udah bisa mengirim data satu atau data suhu ke Flex IoT. Terus gimana sih untuk caranya kita ngasih action? Nah, tinggal kalian pilih ini kan modenya di presentation. Nanti kalian bisa pakai di dynamic dashboard ya. Motor contoh motor satu ya misalkan satu aja buat saya on. Nah, di sini kita execute nih, lihat. Nah, di sini ada tuh motor satu. Nah, ketika ini gimana sih kalian dapatnya? Nah, itu akan saya jadi challenging buat kalian buat nge-parsing data ini supaya kalian bisa membawa gimana sih motor satu ini data satunya bisa dibawa. Nah, nanti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tes. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut nih. Ya udah, kalau tidak ada, saya lanjut nih cara membuat dashboard di Flex ini. Saya bikin simpelnya aja ya. Misalkan kita bikin widget baru, misalkan ini kalian hiraukan kosong awalnya. Misalkan kita bikin apa tadi, suhu ya, suhu, cari suhu mana, suhu ya, temperatur. Bebas sih, kalian mau yang mana bebas, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, edit. Nah, di sini kan misalnya name-nya ada suhu ruangan AMD 2020 misalkan. Nah, tadi di PC kita yang ini kan, yang NB IoT Generic Device P9. Samain aja di PC yang mana ini AMD 2020. Ada dua gitu. Coba yang pennya ini. Oh iya benar. Kita save. Oh, culong ruangan. Kalau kayak gini kalian sesuaikan aja, nanti ketika kalian dashboardnya butuh apa aja sih, tinggal sesuaikan aja. Nanti suhunya muncul. Belum keluarga itu bukannya itu, bukannya atas. Nah, ada. Nanti kalian coba aja, bisa di dashboard, nanti kalian bisa share URL, save dashboard, atau tampilannya kalian mau cantik-cantik atau bikin dashboard sendiri. Di sini ada di katalog Dynamic UI, bikin sendiri, itu tergantung kalian bisa. Nah, ini mungkin untuk yang menggunakan Android Studio atau nanti apa namanya di MIT App Inventor, atau kalian bikin web masing-masing. Nah, di sini udah disediakan API management, tetapi untuk yang saya itu menggunakan HTTPS. Di sini udah disediakan lah caranya gimana untuk API manajemennya, untuk device management, device control gitu. Semuanya ada di sini sih. Tapi untuk kali ini saya nggak akan menjelaskan tentang API management ini karena akan terlalu panjang untuk mencernanya, takutnya tidak tercerna gitu. Soalnya lumayan sulit juga bagi yang sudah terbiasa menggunakan Android Studio ya, bikin apps Androidnya atau menggunakan MIT. Nah, di sini udah disediain kok. Terus tutorialnya gimana gitu. Nah, ini pembuatan nanti gimana untuk responnya. Kalau respon kodenya 200, 401, 405 ini udah disediakan kok.
Jangan lupa ya, ini respon kontennya pasti application atau JSON. Kalau kalian mau coba tinggal dicoba tryout, masukin ini kan. Ini kalau mau coba ya, kalian nanti coba aja nih. Nah, ini kan pakai Corel ya. Nanti kalian kalau mau di Android Studio pakai apa bebas kok. Ya HTTP-nya terserah. Nanti ini akan dapat juga respon code-nya. Seperti itu sih. Paling untuk introducing tentang Flex IoT ini sampai sini sih, hanya memberikan dari bagaimana sih cara mengirim dari Arduino atau kalau kalian dari Arduino kalian bisa satukan antara pelatihan yang kemarin mengirim dari Arduino ke Arduino yang lain atau Arduino ke ESP, lalu ESP ngirim ke Flex IoT ini gitu. Flex IoT ini emang nggak wajib kalian pakai, akan tetapi jika kalian coba pakai Flex IoT ini suatu nilai tambah bagi kalian gitu jika memakai Flex IoT ini ketika nanti ada demo day. Paling seperti itu sih. Sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Kak, saya mau tanya Kak. Oke, Haris. Kalau kita pakai device-nya Raspberry Pi gimana Kak? Raspberry. Sebenarnya sama aja MQTT. Saya ada Raspberry ini. Oke, kita cobain. Kopi. Nyalain dulu Raspberry-nya. Sambil nunggu, ada nggak yang lain? Pertanyaan yang lain? Sama aja sih, asalkan bisa pakai MQTT, insya Allah pasti bisa gitu. Asalkan kalian bisa pakai MQTT, mau di Raspberry, mau sebenarnya sama aja sih gitu, kayak di Arduino, strukturnya pasti sama gitu. Tinggal gimana sih kayak caranya kita pakainya gitu. Nah, saya PNC baru bisa ulang, selalu PNC. PNC viewer. Saya geser dulu laptopnya, lupa lagi username. Sebentar ya. Ayo ini sambil nunggu nih, ada pertanyaan nggak? Ini kayaknya kalian masih pada bingung nih. Bingungnya di mana? Coba ditanyakan ke Mas Angga. Bentar, Raspberry-nya baru nyala. Yuk sambil ini Mau tanya, Oke. Siapa ini? Sang Adi. Oke, Sang Haji. Gimana Sang Haji? Apa pertanyaan Sang Haji? Gimana Sang Haji? Halo Kak, Ya gimana Sang Haji? Pertanyaannya apa Sang Haji?
Apa Sang Haji pertanyaannya Sang Haji? Halo Kak, halo. Halo, gimana pertanyaannya? Ya. Itu kan di program kami kan kayak ada yang ngirim notif, Pak. Ya, Nah itu kalau di flash settingnya gimana? ngirim notif gimana? Ke notif kemana? Ya ke flexnya. Jadi kalau menjalankan program selesai, Ya, terus notif. ya kalian tinggal ngirim aja kayak tadi. Ya, di sini mana? Nah, data di sini kalian mau apa datanya gitu. Data di sini kalian bisa apa? Misalkan datanya kalian mana tadi flex sebentar ya untuk Haris. Jadi sebenarnya kalau kalian ingin notif di sini ya di dynamic dashboardnya, kalian bisa bikin aja di JSON onboardingnya. Misalkan ini string notifikasi. Jadi kalian bisa bikin mudah mungkin. Itu bagaimana kalian untuk metodenya, misalkan parameter itemnya. Nah di sini ini kan string. Nah di sini kan ketika string parameternya apa, kalian bisa kan angka misalkan matang atau sudah siap atau apapun itu gitu. Ngerti nggak Haris? Atau belum? Yap. Jadi kalian bisa string, tapi untuk notifikasi khusus ke email, ke yang lain-lain yang saya tahu gitu Flash ini belum mendukung kayak gitu. Belum kayak notifikasi ke email kemana-mana itu belum mendukung, sehingga itu harus kalian bikin sendiri memakai API, atau kalian bikin notifikasi bukan notifikasi khusus jadi ada notif ke email atau kemanapun, jadi hanya untuk tampilan doang notifnya gitu kan. Tampilan di sini nanti stringnya misalkan buah satu matang atau apa kayak itu, paling seperti itu sih Sang Haji. Ya, misalkan di sini ada kalian notifnya mau apa gitu, di sini tinggal sesuaikan aja gitu. Jadi ngambil datanya itu di MQTT itu tinggal masukin aja gitu. Masih bingung? HP saya berapa ini? Yang lain ada pertanyaan nggak? Kak, saya mau tanya Kak, Oke, Haris. bedanya device onboarding yang JSON sama device onboarding yang HTTP. plugin itu apakah bedanya Kak? Saya sih kurang terlalu tahu ya mengenai plugin ini. Sepertinya ini lebih ke plugin untuk jadi plugin buat kayak apa? Saya tahu ya. Oh iya. Nah, jadi lebih ke plugin sama aja sih, tapi pluginnya itu kayak gimana ya? Jarang sih yang make, akan tetapi emang lebih enak. Tapi pluginnya itu kita harus upload sendiri gitu. Bikin sendiri, nggak disediain oleh si Flex IoT, jadi bikin sendiri gitu. Haris plugin buat di alat kitanya ya. Terus
di sini yang nerimanya itu gimana gitu. Jadi rules-nya itu bikin sendiri gitu. Oh, oke Kak. Paham, paham, paham. Tapi saya kepikirin ayat keyboard tuh. Cek, cek, cek. Haris, mungkin nanti ya untuk yang MQTT buat di Raspberry-nya saya kirim. Soalnya saya lupa lagi password Raspberry-nya. Nanti Oke saya Kak. kirim aja lah. Iya. Lupa lagi untuk PNC-nya passwordnya apalah. Intinya sama aja sih sama MQTT, nanti saya ini. Untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lain nggak? Buat teman-teman AMD. Atau masih bingung? Tanyakan aja kalau bingung biar nggak biar kita bisa bantu gitu. Bingungnya di mana? Atau ada apa gitu di alat Ya, ini. mau tanya lagi nggak? Oke, siapa ini siapa? Sangat sih. Oke, gimana? Oke kan, kita kan udah buat dashboardnya. Iya, Ketika kita share URL, itu otomatis nanti iya, orang lain kan bisa menggunakan ya kayak. iya bisa, Nggak harus. iya bisa lihat. Jadi udah umum gitu. Ya, jadi ketika kalian di-share URL-nya itu, jadi dia itu open, jadi nggak private lagi, jadi udah open. Jadi cuma Udah nampilin itu cuma nampilin data-data ya, kita aja berarti. Iya, kita contoh di sini ya, di-share dynamic dashboard. Ketika kita share nih, share. Nah, ketika di share ini langsung tampilan di sininya nanti kalian udah, tapi untuk itu di save dulu gitu. Jadi tampilannya itu udah gini, nggak usah login, jadi nggak usah login, udah ada langsung gitu. Pasang aja, jadi nggak usah login untuk lihat dashboardnya. Jadi ketika kalian udah dashboard ini dipercantik misalkan, ya udah ini dashboard kalian gitu. Nah, kalau mau dashboardnya diperinci lagi ya kalian tinggal bikin dari bit.ly misalkan, yaitu di software URL itu pinter-pinter kalian lah, dimana kalau ngapalinnya panjang gitu atau bikin gimana ya, itu terserah kalian bisa di. Kakak mau nyangkut ya. Oke. Itu dashboardnya kan putih aja tuh, kalau dibuat-buat tuh nggak bisa ya, kasih variasi apa gitu. Saya jarang main dashboard, dicobain ya. Oke, siap. Saya juga bentar, jadi jarang main, kayaknya bisa sih cobain di dynamic UI kan, atau saya pernah lihat itu bisa kita bisa ngirim sendiri gitu, udah foto dashboard yang lain-lain.
Oh, atau orang Jadi kayak biar ke mana apa konten kan agar lebih menarik gitu loh Kak. iya, cobain dia. Ada lagi. Apa sih layout gimana? Ini layout buat apa? Oh, buat handphone kali ya. Saya kurang tahu untuk mengenai ini karena saya juga belum benar-benar memperdalam Plex karena ini beda tim gitu dari Xcam sendiri. Ini tim Plex IoT sendiri, bukan dari tim kami gitu. Sehingga kita juga masih main-main, tapi untuk pertukaran data sih untuk Plex ini tidak ada, belum ada masalah gitu untuk pertukaran data. Tapi untuk umpan bagusnya kalian tinggal surfing aja di sini atau lihat katalog orang bisa sih di sini. Terus main mana ya? Paling gitu sih Sang Haji. Maaf nih belum bisa menjawab. Karena yang saya tahu juga ini notification ini ada. Paling pakai WebSocket juga untuk notificationnya gitu. Nanti coba-coba aja pakai WebSocket belajar gitu. Soalnya untuk notification lain-lain di sini sebenarnya udah disediain gitu. Generik buat Raspberry tadi yang kata Haris di sini Raspberry ini udah disediain gitu dari sini kayak buat DC IoT Edge, jadi udah gitu udah disediain gitu di sini. Arduino sebenarnya mau VS Code kalau kalian pakai Visual Studio gitu sih. Jadi sebenarnya udah disediain bandel-bandelnya, tinggal dipakai aja gitu sebenarnya buat Haris juga di sini nanti. Tapi untuk cara pemakaiannya nanti kalian bisa di ini aja lah untuk Python-nya gitu. Paling seperti itu Sang Haji, kita belum bisa nih untuk soalnya untuk advance dashboardnya saya terakhir itu belum bisa advance-nya, nggak tahu kalau sekarang. Saya kurang tahu untuk sekarang masih bisa atau enggak ya. Coba. Kalian tinggal main-main aja sih di widgetnya. Karena widgetnya itu masih diperbaiki gitu. Semoga aja ketika Januari sekarang. Oh, nah ini bisa tuh. Kita bikin widget sendiri. Nah, di sini maksudnya kalian bisa bikin widget sendiri gitu. Di sini. Nanti saya akan coba tanyain ke pihak Flex IoT-nya kalau kita bikin widget sendiri gimana caranya. Nanti semoga aja mereka ngasih tutorialnya gitu. Nanti saya akan share ke anak-anak. Paling gitu sih Sang Haji. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Ada lagi nggak pertanyaan dari yang lain? Kalau tidak ada, saya kembalikan paling ke Mas Fadil. Oh, ada. Oke. Gimana Haris? Untuk datanya yang dikirim ke Flash IoT itu datanya berupa real time atau bisa disimpan Kak datanya itu? Ya bisa. Tadi data kemarin itu masih ada di situ, bisa nggak Kak? Gitu. Bisa di advance. Tadi kan di sini kalian lihat advance dashboard. Dashboard.
Kalian tadi lihat kan ada tim periodnya. Nah, ini berarti beberapa hari yang lalu bisanya. Sampai berapa? 5 hari, seminggu lah paling. Ini berapa? 1 kemarin, 2, 3, 5 hari yang lalu sampai 5 hari yang lalu. Data untuk dam datanya gitu. Karena kan untuk web broker kayak gitu nggak bisa lama gitu. Yang paling lama itu kalau kalian mau bikin lama gitu, yang paling lama itu sebulan adanya di Thingsboard. Thingsboard itu paling lama, dia itu paling lama untuk ngedam data sampai sebulan. Kalau mau selamanya pakai server sendiri. Gitu sih. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Ayo. Ada Kak. Izin. Oh. Jangan lupa isi absensi ya teman-teman. Mau bertanya Kak. Oke, gimana? Nah, untuk codingannya gimana ya? Codingan yang mana? Codingan. Codingan. Iya. Yes. Yang di Arduino. Iya. Udah muncul? Yang mana? Iya. Ini kita tinggal copy paste saja atau bagaimana? Iya, nanti saya akan kasih ke grup AMD, saya akan send. Nanti kalian tinggal ganti-ganti aja kayak tadi saya. Ganti ini SSID, password, entity servernya. Kalian ID, event topiknya samain itu, sesuaikan dengan kalian. Nanti kalian read sensor, tinggal kalian bikin sensor-sensor di sini, tinggal masukin nanti. Gitu. Kalau kalian mau pakai yang ini silakan gitu. Kalau mau actionnya ya tinggal kalian nambahin di sini di callback gimana callback. Nah, di sini. Nah, ini kan payload bisectnya. Nanti kalian misalkan payloadnya mau kalian parsing dulu, itu terserah. Misalkan parsingnya pakai parse object dari Arduino JSON bisa itu. Tergantung yang pelajaran, bukan pelajaran. Materi minggu kemarin itu yang saya kasih. Gitu dari siapa tadi? Chronic Ranger. Oh, Chronic Ranger. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak dari Chronic Ranger? Ini intinya nanti saya akan kasih ini semuanya di grup AMD. Nanti kalian tinggal coba-coba aja. Oke. Pak, mau tanya. Oke, siapa ini? Nur Fadila. Oke, Nur Fadila. Pak, ini tuh masih masalah sama login. Login. Passwordnya tuh udah sama tapi nggak bisa login. Wah, masa? Dicoba lagi. Passwordnya itu sensitif case ya. Kalau kalian ada tulisan besar, samain tulisan besar. Kalau ada titik pun samain gitu. Iya, udah di copy paste. Oh, yang saya bikinin kemarin bukan ini. Bikin sendiri kayaknya. Oh, bikin sendiri. Udah di itu belum? Udah di apa? Kalau ke emailnya ada belum kayak apa namanya? Persetujuan kayak aktivasi gitu. Verifikasi. Nah, gitu. Ya udah. Udah bisa tapi. Nggak bisa. Coba lupa password atau takutnya nanti lupa. Ya, ini udah lupa password. Iya. Emailnya belum ada. Belum ada. Iya. Oke, nanti emailnya yang siapa kalau nggak bisa, emailnya cuma itu aja atau bisa bikin lagi gitu. Atau gimana? Ini kalau emailnya bisa bikin lagi kayaknya. Bisa lah, cobain. Jadi kalau nggak bisa bikin lagi gitu, Pak? Bisa. Tapi kalian udah pernah bikin brand atau tag, Pak? Belum. Oh, belum ya. Udah sih ya kalau gitu bikin lagi aja kalau memang lupa bikin lagi aja. Oh iya, paling nanti kalian udah bikin ini brand sama type gitu. Nah, ini brand type. Kalian ke Mas Fadil nanti di data yang Mas Fadil buat siapa aja nanti yang daftar ini biar bisa di-approve lagi biar lebih banyak. Boleh banget, Mas. Nah gitu
nanti kalau kalian udah login jangan lupa sekarang bikin ini dulu yang mau pakai Plex itu sehingga bisa diurus bukan diurus. Ya, intinya bisa kita usahakan untuk di-approve. Paling gitu sih Nur Padilla, dicoba aja bikin lagi atau dilupa password. Soalnya itu kebijakannya bukan kebijakan saya untuk nggak bisa login atau gimana pun gitu. Oh iya Kak, makasih Kak. Ada yang lain bertanya lagi? Kalau tidak ada, ini ada suatu... Ini videonya di-record nggak, Kak? Di-record. Nanti kalau udah boleh minta recordnya nggak? Biar itu buat belajar gitu diulang-ulang. Boleh. Nanti saya akan kirim recordnya bentuknya link Google Drive aja ya, soalnya pasti gede sih. Nah, paling ini challenge buat kalian mengenai Plex. Ya, pertama itu send data to Plex itu kalian aja bebas datanya mau apa. Nah, untuk kontrol satu LED dari Plex IoT. Nah, ini kalian mau mengikuti challenge ini nggak apa-apa gitu. Ini cuma buat pemahaman aja. Ketika kalian bisa, insya Allah mau berapa ribu pun data, berapapun beribu kontrolnya gimana, mau lewat API kalian lebih bagusnya kan nggak dari Plex kan, dari Android kalian ngirim untuk menyalakan LED tapi lewatnya lewat Plex, itu terserah kalian gitu. Nah, ini challenge dari saya lah. Paling gitu sih Mas Fadil. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya kembalikan Mas Fadil. Mas Angga, thank you atas pemaparannya. Nah, tadi teman-teman juga sudah ikut mendengarkan, ikut menyaksikan beberapa tutorial untuk send data ke platform Plex IoT. Nanti si recording ini akan kita save, lalu akan kita simpan di Google Drive. Linknya akan kita bagikan juga ke grup AMD aja ya, biar kalian semua bisa langsung save, bisa download, bisa dipelajari di rumah masing-masing. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, Foto bersama. Ya, saya kira cukup sekian ya. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, sekarang kita langsung masuk sesi foto. Mas Angga bisa dibantu ya, Mas Angga? Nanti ya. Siap, bisa. Oke. Coba. Semuanya open kamera. Tangannya jangan lupa. Siap, Mas Angga? Siap. Itu ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Satu lagi, ada slide ketiga. 1, 2, 3. Beres. Oke. Thank you, teman-teman. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rusuh. Nur Fadila, salam. Aduh, astaga. Astagfirullah. Oke, saya duluan ya. Di end dia. See you guys.